Kesadaran dalam pembentukan karakter Islami yang baik dan kuat di tengah remaja saat ini yang semakin kompleks membuat Madrasah Sanawiyah Negeri Gantiang Padang Panjang terus berbenah dalam memberikan materi terbaik bagi para siswanya. Salah satunya adalah dengan menggait lembaga training dahsyat pimpinan Ustadz Ridho Al-Jundi yang menghadirkan konsep 8 karakter pendidikan remaja yang baik dan kuat sebagai fondasi pembinaan generasi muda. Metode belajar melalui praktek langsung atau learning by doing menjadi pola efektif dalam penanaman nilai, terlebih pada usia remaja yang aktif, kritis, dan penuh energi. Menariknya, pendekatan bermain sambil belajar atau fun learning ternyata masih menjadi pola baru yang sangat relevan bagi generasi Gen Z, generasi gawai yang tumbuh dalam arus digital dan visual cepat. Secara resmi training kita ini. Melalui simulasi, permainan edukatif, tantangan kelompok, dan aktivitas kolaboratif, materi nilai dan karakter tidak lagi terasa menggurui. Justru, nilai-nilai tersebut hadir secara alami dalam pengalaman yang menyenangkan, membekas, dan mudah dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Energi berlebih dan kuatnya pengaruh gawai selama ini memang diyakini menjadi momok menakutkan bagi dunia pendidikan. Namun dengan pendekatan yang kreatif dan kontekstual, tantangan tersebut diubah menjadi peluang. Gawai dan karakter Gen Z tidak dilawan, tetapi diarahkan agar selaras dengan tujuan pendidikan dan pembentukan akhlak. Momentum inilah yang coba dihadirkan oleh lembaga training dahsyat yang concern dalam pengembangan sumber daya manusia. 8 karakter utama yang ditanamkan menjadi pilar penting pembentukan remaja Islami yang tangguh, adaptif, dan berdaya saing, yaitu 1. Karakter tauhid yang kokoh. 2. Akhlakul karimah. 3. Disiplin dan tanggung jawab. 4. Mental mandiri dan tangguh. 5. Kepemimpinan dan keberanian bersikap. 6. Kepedulian sosial dan empati. 7. Kreativitas serta produktivitas positif. 8. Cinta ilmu dan semangat belajar. Kalau kita tidak mau saling menolong, Pak Awun, bagaimana mungkin muncul sifat menolong kalau kita tidak pernah tafahum, saling memahami, suka menyindir, suka merendahkan, lajale kawan apa badan langsing. Cerita tentang body yang spek atau yang ideal. Itu tasunggi yang kawan awak kuri itu ianya. Ada kawan gapur cerita tentang tubuh yang langsing. Tasunggi yang kawan menyindirin kau ya. Kan begitu. Maka di sini bab tafahum. Apa yang disukai kawan, apa yang tidak disukai kawan, itu penting kita pahami. Bagaimana mungkin orang akan menghargai kita kalau kita tak pandai paham sampai di sini? Sinergi antara MTSN Gantiang Padang Panjang dan lembaga training dahsyat ini diharapkan mampu melahirkan generasi Gen Z yang tidak hanya cakap teknologi, tetapi juga kuat iman, matang akhlak, serta siap menjadi pelanjut estafet peradaban Islam di masa depan. Baik, terima kasih Ustadz. Tujuan kita melaksanakan kegiatan outbound training ini pertama itu membentuk jiwa saling adanya tingkat kerjasama di antara peserta didik kita, yang mana kerjasama di sini setelah kita lihat bagaimana kegiatan mereka di asrama khususnya, mereka itu lebih banyaknya berjalan sendiri. Jadi dengan adanya training outbound yang kita lakukan di sini, kita berharap kerjasama yang sudah dilatih oleh pemateri yang sudah kita minta, kita harapkan mereka mampu menerapkan nantinya apa yang sudah mereka pelajari, apa yang sudah mereka dapatkan di sini, dapat mereka terapkan di dalam kehidupannya, baik di asrama nanti, di rumah maupun di tengah masyarakat nantinya. Lalu selanjutnya, berdasarkan apa yang sudah disampaikan oleh pengurus asrama pembukaan training tadi, bahwasanya training tidak hanya dilakukan oleh gurunya saja, tetapi siswanya juga perlu kita training. Karena apa? Kalau tidak ada kesinambungan antara training guru di dalam penerapannya, otomatis siswa tidak akan mampu menganalisa seperti apa sebenarnya yang disampaikan guru. Akan tetapi kalau kita trainingkan juga anak, jadi mereka mampu menganalisa maksud dari guru berkata ini, mereka juga menganalisa apa yang sebenarnya yang dimaksud oleh guru tersebut.
Teknologi informasi dan gawai yang hadir tanpa batas ruang dan waktu telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan remaja. Di satu sisi, ia membuka akses ilmu dan kreativitas tanpa sekat. Namun di sisi lain, menghadirkan resiko laten berupa kecanduan, distraksi belajar, krisis fokus, hingga penurunan kepekaan sosial dan spiritual. Kondisi ini menjadikan remaja rentan terjebak pada pola hidup instan, serba cepat, namun miskin kedalaman makna. Pendekatan pendidikan yang bersifat melarang secara kaku terbukti kurang efektif bagi generasi Gen Z. Sebaliknya, pola pendekatan yang dialogis dan partisipatif menjadi kunci. Remaja perlu diajak memahami resiko gawai bukan sebagai ancaman, melainkan sebagai alat yang harus dikelola dengan bijak. Kesadaran ini dibangun melalui diskusi terbuka, refleksi pengalaman, dan simulasi nyata tentang dampak penggunaan teknologi yang tidak terkontrol. Solusi yang ditawarkan lembaga training dahsyat menitik beratkan pada pengalihan fungsi gawai dari sekedar hiburan menjadi sarana produktif. Gawai diarahkan untuk mendukung pembelajaran berbasis proyek, konten edukatif, dakwah digital, hingga eksplorasi bakat kreatif seperti desain, video pendek inspiratif, dan literasi digital Islami. Dengan demikian, teknologi tidak dimusuhi, tetapi dijadikan mitra dalam proses pembentukan karakter. Selain itu, penguatan kontrol diri dan manajemen waktu menjadi materi penting dalam pembinaan. Remaja dilatih menetapkan batas penggunaan gawai, mengenali waktu berkualitas tanpa layar, serta membangun rutinitas ibadah dan interaksi sosial nyata. Pendekatan ini dilakukan secara bertahap dan persuasif, agar perubahan perilaku muncul dari kesadaran, bukan paksaan. Akhirnya, sinergi antara sekolah, orang tua, dan lembaga pendamping menjadi solusi paling realistis dalam menghadapi tantangan era digital. Keteladanan, komunikasi yang sehat, serta pemanfaatan teknologi secara seimbang diyakini mampu melahirkan generasi Gen Z yang melek digital namun tetap berakar kuat pada nilai iman, akhlak, dan jati diri Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ridho Aljundi. Alhamdulillah pada kesempatan sore ini ingin bersyukur sekali kepada Allah diberikan kesempatan bisa membersamai kegiatan pembentukan karakter dan outbound training keluarga besar dari siswa-siswi, ikhwan akhwat, santri-santri kita, anak-anak kita MTSN Ganting Kota Padang Panjang dengan tema 8 karakter dahsyat generasi emas sekaligus aplikasi dalam kehidupan yang kita hadirkan, yang kita suguhkan dalam bentuk permainan. Bahwasanya betapa pentingnya pendidikan karakter ini menjadi salah satu tujuan hadirnya Rasul tengah-tengah umat ini. Bahwa Rasul mengatakan tidak laku diutus kecuali memperbaiki karakter. Sungguh banyak orang hebat, tapi ketika kehebatan tidak didukung oleh akhlak yang baik, iman yang kuat, ternyata kehebatan itu malah menyusahkan banyak orang. Maka sebaik-baik orang adalah yang paling banyak menebar manfaat. Maka karakter sadar, disiplin, menghargai, rela berkorban, mau menolong, dan yang lainnya seperti yang kita saksikan di dalam permainan tadi, ini menjadi satu kebutuhan dalam kehidupan. Bahwa ternyata sukses tidak hanya karena intelektual, tapi juga harus matang emosional. Itulah mengapa pepatah Minang mengatakan hidup tidak harus berpandai-pandai, tapi juga tidak harus pandai, tapi juga harus berpandai-pandai. Maka pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Kepala Sekolah yang mempercayakan kami dahsyat menjadi fasilitator untuk menyampaikan nilai-nilai kebaikan tadi. Mudah-mudahan ini menjadi amal soleh bagi kami, bermanfaat untuk anak-anak kita dan menghadirkan generasi harapan pemimpin Indonesia Emas 2045 seperti yang diharapkan dan dijanjikan. Dan mudah-mudahan satu di antara pemimpin nasional hebat itu akan lahir dari MTSN Ganting. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari langkah kecil kami datang menuntut ilmu dengan harapan. Bersama guru dan sahabat setia kami dibentuk jadi insan mulia. Belajar jujur, belajar berani, menghormati waktu setiap hari. Ilmu dicari, iman dijaga untuk masa depan penuh cahaya. Pegang tangan, jangan sendiri. Kita kuat karena bersatu. Satu irama, satu tujuan. Madrasah ini rumah harapan.
Ayo. Coba sekali dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aina. Saya berterima kasih atas sekolah ini karena telah Waalaikumsalam. Sekolah ini. Coba pada sekolah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aina. Saya berterima kasih kepada sekolah ini atas acara hari ini. Dan saya Raisa berterima kasih kepada kelas dari Dahsyat karena dari kegiatan ini bisa mengajarkan kami tentang kebersamaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.